Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipa Rahma Ilhami, NPM 2478343 dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Pada vlog kali ini, saya akan melakukan praktikum untuk kuis, yaitu dengan tujuan pembelajaran membuat trigger after insert untuk mengotomatisasi pembaruan data antar tabel, kemudian membuat trigger before insert atau update untuk menerapkan aturan bisnis sebelum data disimpan, kemudian memahami konsep variabel old dan new dalam trigger. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja di sini kita mulai praktiknya. Di sini kita masuk ke MySQL, kemudian new query. Baik, langkah pertama di sini saya akan membuat database terlebih dahulu, yaitu create database penjualan DB, penjualan DB. Oke, lalu kita gunakan dengan perintah use penjualan DB. Oke, di sini kita coba execute saja. Baik. Dua kode telah berhasil di-execute. Oke, langkah selanjutnya di sini saya akan membuat tabel untuk barang. Create table barang. Yaitu di dalamnya terdapat kode barang, sebagai primary key, lalu nama barang, lalu stok menggunakan integer, di sini kita akan execute untuk tabel barang. Oke, agar datanya masuk terlebih dahulu. Fungsi tabel barang di sini yaitu untuk menampung daftar nama barang, kemudian stok digunakan untuk pengecekan barang, kemudian di sini kita akan lanjut membuat tabel penjualan. Create table penjualan. Di sini terdapat ID penjualan, sebagai primary key, lalu ada tanggal jual menggunakan date. Oke, kita execute hasil. Kemudian di sini kita akan membuat tabel detail penjualan. Create table detail penjualan. Dapat ID detail, lalu ID penjualan, lalu diskon persen, lalu harga total. Lalu for k ID penjualan, reference penjualan. For
NC kode barang reference barang kode barang. Oke, sini akan kita coba execute. Oke, sukses. Kemudian langkah selanjutnya di sini saya akan memasukkan data dari semua tabel ini menggunakan perintah insert into. Oke, baik, tadi terjadi kesalahan. Nampaknya untuk memasukkan data pada trigger sebaiknya jangan dilakukan terlebih dahulu karena di sini kita akan menggunakan perintah trigger. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan menggunakan perintah trigger after insert untuk mengurangi stok. Trigger ini akan berjalan setelah detail penjualan masuk. Tujuannya mengurangi stok barang secara otomatis. Oke, di sini langsung saja create trigger create trigger trg kurangi stok after insert on detail penjualan. Oke, di sini kita lanjutkan saja. Enter detail penjualan. Kemudian after insert as begin update barang, lalu set barang, set barang stok sama dengan barang stok kurang jumlah jual from barang B. Di sini kita B. Lalu join inserted I on B kode barang sama dengan I kode barang and go. Oke, di sini saya telah membuat create trigger untuk after insert, yaitu mengurangi stok. Di sini kita akan coba run. Sepertinya terjadi kesalahan. Oke, baik. Di sini terdapat kesalahan pada perintah after. Incorrect syntax near after. Oke, jadi tadi kesalahannya karena tabel detail penjualan saya tidak memiliki kode barang dan juga jumlah jual. Jadi telah saya tambahkan. Kemudian sebelum saya menambahkan, saya juga tidak lupa drop table detail penjualan. Oke. Langsung saja kita create trigger kurangi stok. Kita akan coba run. Oke, sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya. Oke, saya akan melakukan penjelasan terlebih dahulu. Setelah baris masuk ke detail penjualan, trigger otomatis akan mengurangi stok pada bagian ini. Kemudian insert jumlah jual adalah jumlah barang yang dijual. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat trigger untuk before insert,
yaitu validasi, diskon, dan total. Kemudian, karena SQL Server tidak memiliki before, di sini kita akan menggunakan after insert, tetapi melakukan validasi dan rollback. Jika stok cukup, maka kita akan hitung diskon dan total harga. Oke, langsung saja di sini. Oke, jadi di sini saya akan lanjut untuk membuat create trigger untuk instead of state. Oke, di sini karena kodenya banyak, jadi di sini saya akan menggunakan notepad. Oke, baik. Lanjut saja. Di sini create trigger trg before insert detail on detail penjualan, kemudian instead of insert as begin declare at kode barang varchar 10 jumlah stok ID detail ID penjualan diskon 5,2 INT integer stok integer jumlah integer. Oke, kemudian di sini menggunakan perintah ID detail ID penjualan kode barang jumlah diskon detail ID detail ID penjualan kode barang jumlah jual diskon persen from inserted. Lalu select add stock sama dengan stock from barang where kode barang sama dengan kode barang. Lalu if add jumlah
bikin rise error jumlah jual melebihi stok. Rollback transaction return n. Kemudian jika stok cukup, maka akan melakukan insert sebenarnya. Lalu insert into detail penjualan ID detail ID penjualan kode barang jumlah jual diskon persen. Lalu select ID detail ID penjualan kode barang jumlah jual diskon persen from inserted and go. Oke. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis, yaitu apa saja perbedaan mendasar antara trigger after dan before dalam praktik ini, kemudian jelaskan fungsi dari variabel new, kode barang, kemudian bagaimana cara trigger, dan juga apa yang terjadi pada kolom diskon persen dan harga total pada skenario 2 jika Anda tidak menggunakan trigger before. Baik, untuk jawaban nomor 1 yaitu di SQL Server before tidak ada digunakan, maka saya menggunakan after plus validasi dan juga rollback. Kemudian after digunakan untuk update stok dan juga update nilai dari hasil perhitungan. Kemudian jelaskan fungsi dari variabel new titik kode barang pada trigger TRG kurangi stok. Yaitu fungsinya mengambil nilai kode barang yang baru diinsert untuk mengurangi stok, validasi stok, dan menghitung total harga. Kemudian bagaimana cara trigger TRG hitung diskon validasi stok membatalkan operasi insert jika validasi stok gagal, yaitu dengan perintah untuk membatalkan insert dengan perintah rise error. Kemudian di sini kita ketikkan rise error, lalu perintahnya di sini bebas. Dan di sini kita akan menuliskan ketika perintah itu error, dia akan muncul teks seperti apa. Misal stok tidak cukup ataupun stok telah dikurangi. Di sini sebagai contoh nanti saya ketikkan stok tidak cukup.
kemudian rollback transaction. Oke, menggunakan perintah ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi pada kolom diskon persen dan harga total pada skenario 2 jika Anda tidak menggunakan trigger before? Jika trigger before tidak saya buat, yaitu yang ini, yang banyak ini, yaitu TRG before insert detail on detail penjualan, maka diskon persen tidak dapat dihitung, harga total tidak dapat dihitung, data menjadi tidak valid, dan juga stok tidak tervalidasi. Baik, mungkin cukup sekian vlog quiz untuk matkul pemrograman basis data dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.